dari kelompok 3, saya Nofla Rizkia, Saya Saidatul Rahman. Saya Arifia Mediasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul analisis regresi gender. Yang pertama adalah tahapan identitas dari analisis regresi gender. Apa sih analisis regresi gender itu? Yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen atau X. Nah, regresi gender ini juga digunakan untuk satu, menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, mengetahui besar pengaruh variabel. Dan yang ketiga yaitu memprediksi nilai variabel dependen. Contohnya, misal untuk mengetahui pengaruh darah disimbolkan dengan X1, dengan minat belajar disimbolkan dengan X2, pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa disimbolkan dengan Y. Yang kedua yaitu tentang tujuan dari analisis regresi gender. Yang pertama adalah mengetahui hubungan antar variabel, menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga adalah menguji pengaruh secara simultan bersama-sama dua variabel independen tersebut terhadap pengaruhnya terhadap variabel dependen atau pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat yaitu memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Contohnya, jika bakat meningkat, minat belajar meningkat, apakah prestasi siswa juga meningkat? Nah, ini yang dinamakan dengan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik regresi gender. Yang pertama memiliki lebih dari satu variabel independen. Contohnya ada simbol X1 yaitu dinamakan bakat dan X2 yaitu dinamakan minat. Yang kedua yaitu memiliki satu variabel dependen. Contohnya Y yaitu prestasi belajar. Dan yang ketiga, hubungan antar variabel bersifat linear, artinya hubungan data membentuk garis lurus. Dan yang keempat yaitu data berbentuk numerik, biasanya menggunakan nilai, skor, dan hasil angka. Selanjutnya yaitu jenis data yang ada dalam regresi gender, yaitu data yang digunakan skala interval sama skala rasio. Untuk contoh datanya yaitu seperti nilai ujian, skor motivasi, penghasilan, dan juga berat badan. Selanjutnya yaitu persamaan regresi gender. Di dalam rumus regresi gender yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Y yaitu dalam artian variabel dependen dan A konstanta, B1 dan B2 yaitu koefisien regresi, dan X1 variabel independen 1, X2 variabel independen 2, dan E itu error atau galan. Contoh persamaannya Y sama dengan min 1,987 plus 0,842X1 plus 0,473X2, yang artinya setiap kenaikan data meningkatkan prestasi sebesar 0,842. Setiap kenaikan minat meningkatkan prestasi sebesar 0,473. Selanjutnya yaitu cara analisis regresi gender. Yang pertama, normalitas. Data yang harus berdistribusi normal, nilai C lebih dari 0,05. Dan yang kedua, linearitas.
Hubungan variabel harus intens. Dan ketiga, multikolinialitas rendah. Antar variabel independen tidak boleh saling berkorelasi tinggi. Contoh, FIF kurang dari 4. Dan yang keempat, homoscedasticitas, varians residual harus konstan. Dan terakhir, tidak ada outlier berlebihan. Dilihat dari curve distance, contoh distance kurang dari 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dari regresi data ganda. Pertama, buka aplikasi Gmovi, kemudian masukkan datanya yang sudah disiapkan. Nah, yang bagian prestasi ini kita taruh di kolom A. Dan kita ganti measure type-nya menjadi continuous. Lalu yang bakat kita taruh di kolom B. Ini diganti juga dengan continuous. Oke, setelah itu buka menu analyze, kemudian exploration, dan pilih descriptive. Nah, dalam descriptive ini kita masukkan dulu variabel semuanya. Nah, di sini kita akan mengetahui mean mediannya. Nah, di sini sudah otomatis. Selanjutnya yaitu buka bagian plots. Kita tandai yang histogram, terus density, nah di sini kita akan melihat grafiknya atau plotsnya dari setiap prestasi, bakat, dan minatnya. Oke, selanjutnya masuk ke analisis dan klik correlation metric. Kemudian masukkan ke sini, ke kotak semuanya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan di sini sudah otomatis ya. Yang tercentang itu person and report significant dan correlated. Nah, kita lihat p-value-nya. Di sini kurang dari 0,01 bakatnya, dan minatnya ini 0,07, berarti lebih dari 0,01. Dan selanjutnya klik regression dan pilih linear regression. Nah, di sini kita tentukan mana dependent variable dan covariate-nya. Di sini kita tentukan dependent dan independent-nya. Nah, yang prestasi kita masukkan di sini, dependent variable. Dan yang covariate-nya, bakat dan minat masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita lanjut ke menu model builder. Nah, kita masukkan bakat di blok 1. Di sini kita hapus dulu. Dan kita add new block. Minat masukkan di blok 2.
di sini sudah terpisah dalam model 1 dan model 2. Oke, selanjutnya setelah kita hide model buildernya, kita klik yang assumption check-nya. Di sini kita klik collinearity statistic, normality test, Kiki plot of residual, cook distance, dan terakhir residual plots. Nah, di sini nanti akan muncul assumption check-nya. Assumption check-nya ini lebih dari, nah di sini, jika lebih dari atau kurang dari 0,05, dan di sini sudah muncul assumption check-nya, Kiki plot-nya, residual plots, dan terakhir ini kita lihat di bagian assumption check-nya, bakat dan minat, nilainya 0,631 pada toleransi dan VIF-nya, dan normality test-nya pada Shapiro nilai P value sebesar 0,929, lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya kita hide dulu dan masuk ke model fit. Di model fit ini sudah otomatis ya, yang tercenang itu R dan R kuadrat. Bisa ditambah dengan kita mencentang F test-nya. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Selanjutnya kita hide, lalu klik model koefisien, klik yang ANOVA test, estimate, dan standar list estimate. Oke, setelah muncul, nanti kita interpretasi di belakang. Kita klik dulu. Ini tidak ya. Nah, sudah selesai. Nah, dari atas hasilnya yaitu dari descriptive, plot, correlation metric, linear regression, model specific result, nah data summary, assumption check, dan Kiki plotnya. Nah, dilihat dari model fit measure-nya, R2 nya dari model 1 sebesar 0,592, artinya R square 0,592, artinya 59,2% mempengaruhi prestasi, sedangkan minat 0,655, artinya 65,5% mempengaruhi prestasi. Dan pada model specific result omnibus ANOVA test, bakat P value sebesar 0,19, artinya kurang dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh terhadap prestasi, sedangkan minat P value-nya menunjukkan 0,165, artinya P value-nya lebih dari 0,05, menunjukkan tidak ada pengaruh. Selanjutnya pada data summary-nya, nilai mean 0,0917 kurang dari 1, maka artinya tidak ada data yang pencil atau outlier atau data yang jauh dari sebaran, data sebaran.
Dan selanjutnya di assumption check, nilai collinearity statistiknya mempunyai kriteria. Jika nilai VIF-nya kurang dari 4, maka tidak terjadi koloniaritas atau tidak terjadi hubungan antar variabel independen. Dari data di atas ini, data VIF-nya sebanyak 1,59, artinya kurang dari 4, maka tidak terjadi hubungan antara variabel bakat dan minat. Jadi kesimpulannya yaitu dari hasil analisis kami, pertama, p-value. Jika p-value kurang dari 0,605, maka terdapat pengaruh signifikan. Contoh, nilai P atau bakat sama dengan 0,019, artinya bakat berpengaruh signifikan terhadap prestasi. Dan kesimpulan yang kedua yaitu nilai R kuadrat atau R pangkat 2. Contoh, R kuadrat sama dengan 0,655. Artinya 65,5% prestasi dipengaruhi oleh bakat dan minat. Dan terakhir yaitu nilai FIF. Jika FIF kurang dari 4, maka artinya tidak terjadi